Pemirsa, Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito dicopot terkait dugaan uang damai dan penangguhan kasus guru honorer Supriani. Kedua pejabat tersebut saat ini menjalani pemeriksaan Propam Polda Sultra terkait pelanggaran kode etik dan disiplin. Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot imbas uang damai kasus guru honorer Supriani yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito Ibda Amiruddin juga ikut dicopot. Kedua pejabat Polsek Baito saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra terkait kasus pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus guru honorer Supriani. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, saat ditemui masih irit bicara, namun membenarkan adanya pencopotan kedua pejabat Polsek Baito. Kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Diketahui, Ibda Muhammad Idris dan Ibda Amiruddin meminta uang sebesar 50 juta kepada Supriani dengan alasan untuk menghentikan kasus dugaan kekerasan pada salah satu siswinya yang juga anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. Sebelumnya, dalam persidangan pada 11 November 2024, penuntut umum Kejari Konawe Selatan membebaskan Supriani dari semua tuntutan. Dari Konawe Selatan, Kendari, Muhtarudin, iNews melaporkan. Polisi memeriksa 8 orang saksi dalam kasus siswa SMA di Surabaya yang dipaksa minta maaf dengan bersujud dan menggonggong. Namun demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Ya sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Polisi menyelidiki dugaan perundungan terhadap siswa SMA swasta di Surabaya, Jawa Timur yang dipaksa meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 8 orang saksi, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menjelaskan dalam kasus ini pihaknya menyarankan untuk melakukan mediasi, namun pihak sekolah yang menjadi korban mendesak polisi melanjutkan kasus ini. Namun demikian, ya kita terus melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa ini. Ya konstruksi hukumnya nanti seperti apa, gitu kan? Konstruksi peristiwa seperti apa, sehingga nanti kita bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Ya. Berarti proses hukumnya tetap berlanjut, Bang? Ya, proses hukumnya tetap berlanjut. Iya, tetap berlanjut. Ini kan juga bukan anak kan, orang dewasa. Kan? Ya, nanti tetap kita lanjutkan ya proses ini. Cuman sekali lagi ini tadi. Ya, kita ultimum remedium lagi. Ya, ini menyangkut masa depan anak. Jangan sampai anak itu terganggu gara-gara peristiwa ini. Pihak keluarga ES yang dipaksa meminta maaf dengan bersujud dan menggonggong menyebut kejadian berawal dari candaan ES yang menyebut EMS lucu karena memiliki rambut seperti anjing pudel. EMS melapor ke orang tuanya Ivan Sugianto hingga terjadi keributan di depan SMA tempat ES bersekolah pada akhir Oktober lalu. Atas kejadian ini pun pihak sekolah melapor ke Polrestabes Semarang dan meminta proses hukum dilanjutkan. Tim Liputan iNews melaporkan.